Ini gambar pola ya? Ada perhitungan ya, Mbak? Dalam jahitnya ini ya. Oh, setelah udah dipola begini, mataku terfokus pada bucket. Oh itu uang 51. Ini karya mahasiswa Bu. Uang ini baru sebagian kecil. Ya. Ini sebagian kecil Bu. Wah, edisi hapus kita bujinan. Stiker. Walaupun pakai itu, pakai apa namanya? Mega menu. Ibu dosen, selamat datang. Malu orang aku murid bandel. Dia. Kayaknya ready to padang. Ini dari Bandung itu bukan? Ini sabun ya? Sabun ini sabun nih juga kayaknya nih. Tapi kita akan Desember mau bikin sesuatu yang agak besar. Ini atas perintah Pak Wamen. Siap. Kodenya dari saya sih. Saya kasih kode. Desember hari Ibu ya. Kita harus. Ya kita harus dapat mudik. Siap program lagi ya. Huge kayaknya. Nggak bocor dari tahun 87 saya Bang. Saya tetap di Indonesia aja. Dari mulai ya. Satu dua tiga, satu dua tiga. Saraswati. Oke guys. Makasih Bu. Terima kasih. Di atas ya. Sini dulu Bu. Kenalan dulu ya. Boleh sini dulu Bu Tina. Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Ini semester berapa Bu? 4. Oh 4 berarti usianya udah 22 tahun ya? Salam kenal, halo semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi BINUS. Saya mau kenalan dulu, nama saya Tina Astari Maman. Saya ditemani Ibu Novi. Kami adalah penasehat Dharma Wanita di Kementerian UMKM. Apa sih Dharma Wanita? Nah ini buat perempuan-perempuan nih, siapa tahu nanti bisa jadi regenerasi Dharma Wanita. Iya, jadi Dharma Wanita itu seperti satu perkumpulan yang dimana itu biasanya kita pendamping atau istri dari para pejabat di departemen atau lembaga. Nah kebetulan suami saya itu
Kalau mungkin pernah lihat di TV atau di TikTok, suami saya bernama Maman Abdurrahman yang sekarang menjadi Menteri UMKM Republik Indonesia, dan Ibu Novi pendamping dari Bapak Helvi yang dimana Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia sekaligus Komisaris Bank BRI Pusat. Lalu Ibu Dewi selanjutnya merupakan rangkaian menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu. oleh Bu Enggal dan Bu Endang yang memang sudah biasa mengajar menghadapi para Gen Z yang sekarang gitu. Jangan ibu dong kalau di sini kakak ya, kakak dong. Siap, Kak Tina Udah pakai sneaker saja dipanggil ibu. Siap. Oke. Nah, kita langsung aja kali ya teman-teman. Aku harap teman-teman semua semangat untuk sesi hari ini. Nah, selanjutnya aja aku langsung membahas nih latar belakang tim. Iya. Gini, UMKM udah pada tahu belum? UMKM itu apa sih? Tapi pernah dengar kan kata-kata UMKM, pernah dengar nggak? Apa kira-kira di benak adik-adik semua apa sih itu UMKM coba? Apa? Hah? Oh, biodata. Saya izinkan membaca sebentar. Boleh. Ada yang suka bola nggak di sini? Bola? Biliar? Ada yang suka main biliar? Hah? Banyak. Jadi saya punya sekolah bola dan saya juga ada usaha. Saya punya biliar. Saya punya klub biliar di sini. Nanti adik-adik yang mau main biliar saya kasih gratis, boleh kasih tahu. Tepuk tangan dong teman-teman. Kasih voucher tadi. Saya punya usaha biliar di sini, kalau boleh di browsing, namanya Mantra Pool. Itu ada di Kebayoran Lama. Mantra Pool di Kebayoran Lama Jakarta, dan yang kedua saya punya Mantra Pool yang ada di Gading Serpong. Jadi mungkin dari sini lebih dekat. Nah, kalau mau main biliar di sana, tolong kasih tahu di DM aja ke Instagram, nanti saya kasih tahu nih mau main adik-adik dari Binus, mohon dikasih meja dan free per jamnya. Aduh, privilege ya teman-teman. Free meja jamnya, rekor dan lain-lain yang dimiliki masyarakat dengan berbagai macam sektor atau level dikategorikan. Jadi apa sih singkatan UMKM itu? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa sih bedanya mikro, kecil, dan menengah? Yang membedakan adalah dari sisi modal, profit, dan SDM dari lingkup sebuah perusahaan itu tersendiri. Mikro itu berapa sih kategori yang dibilang mikro? Gitu. Apa aja sih contoh nih usaha mikro? Apa sih contoh gitu kan ya? Mikro itu usaha yang profitnya di bawah 5 miliar. Betul kan Ibu? Benar ya? 5 miliar gitu. Jadi kalau seperti saya punya usaha skincare, saya masih bisa dibilang mikro. Kenapa? Karena profit itu masih under 5 miliar.
saya lihat tuh mahasiswa banyak yang punya nail art kayak gitu. Lalu tadi saya lihat di depan, tadi ada dari Prof tadi bilang ini usaha dari para mahasiswa BENUS tuh, mereka membuat seperti sabun ya, kayak bar soap gitu, yang sabun itu sekarang juga kan sempat happening banget, karena saya juga sempat bikin seperti itu juga masih, pokoknya apapun yang masih di bawah 5 miliar itu disebut masih level mikro. Nah setelah itu baru meningkat menjadi kecil, dan kalau menengah itu sudah memang perusahaan raksasa besar yang memang sudah go public lah seperti itu. Nah itu yang disebut UMKM. Di sini ada nggak sih kuliah yang udah sambil punya usaha? Ada nggak? Banyak banget. Coba sebenarnya. Boleh angkat teman-teman. Di sini bikin puding rasanya enak. Oh di sini seperti itu, marketing itu bagus, udah tepat. Yang penting marketingnya, memasarkannya, ya, dan pintar. Oke, nah boleh selanjutnya kita. Nah itu program. Tapi itu dana kur jika misalnya adik-adik memang ini kan aku bicara, saya kan mau bicara nih yang realistis bahwa usaha ini untuk adik-adik bisa menggapai dulu nih yang usia-usia begini. Maka tadi saya tanya semester berapa ini? 4 gitu kan. Jadi kalau dana kur itu biasanya kalau kalian sudah mau mengembangkan usaha, atau misalnya kalau memang saya nggak mau pakai bantuan orang tua, dana kur itu start dari berapa sih gitu. Itu biasanya setiap bank nanti bisa memberikan kebijakan start dari peminjaman. Ada juga kok yang menjamin start dari 5 juta dulu. Apa syaratnya? Itu tinggal mengikuti kebijakan dari setiap bank. Setelah biasanya tuh tadi finance, modal yang dibutuhkan tuh modal, menjadi tantangan tuh modal. Biasanya tadi kalau mau mulai modal dari orang tua, apa mau modal dari mana nih? Kalau gengsi kan mau modal dari orang tua, betul. Mungkin dari bank. Nah, bank silahkan nanti pasti kan bank punya kebijakan masing-masing. Apalagi sekarang kan salah satu cara marketing itu dengan cara kalau anak-anak zaman sekarang pakai endorse, bener nggak ya adik-adik? Endorse kan? Endorse dong, videoin dong, bayar promoin dong barang gitu kan. Karena saya sendiri sampai hari ini masih melakukan endorse Bunda Peri atau apa gitu loh. Karena saya dekat sama Fuji dulu, zaman Fuji sama Tori. Udah putus, aduh marah nih. Jadi setiap hari itu yang ngediam saya di Instagram tuh gini, Bunda, Fuji beneran nggak sih mau viral? Ya, mana saya tahu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya marketing itu medsos sangat digunakan, pemasaran, ya kan, digitalisasi tadi udah pasti ya. Kalau untuk marketing itu digitalisasi, foto produknya harus proper, ya kan. Sekarang kan anak-anak tuh paling jago lah namanya foto-foto lah. Kalau kita makan di kafe restoran aja, itu jangan dimakan dulu, foto, ya kan. Baru dari Jawa Barat mereka sudah bisa ekspor. Yang diekspor tuh seperti sepatu, baju jersey, baju batik seperti ini. Ini kan batik-batik kita sekarang, ini kan udah keren-keren ya. Pada bangga nggak sih pakai batik? Hah? Bangga dong pakai batik. Kan batik sekarang udah keren-keren ya. Keren-keren kan, maksudnya di desainnya udah bagus-bagus gitu. Jadi kita harus bangga nggak hanya pakai batik, pakai tenun dan segala macam. Nah itu kalau mau ekspor itu biasanya ada memang syarat yang harus bisa ekspor. Dalam arti pasti masalah legalitas tadi udah harus lengkap. Lalu kualitasnya harus dilihat standarisasinya. Apakah itu akan sesuai nggak dengan market yang akan kita kirim barangnya gitu. Lembaga pemerintah daerah tuh apa sih sosialisasi efektivitasnya buat mereka bisa nih daftar NIB, karena mereka gimana mau punya kur ya ibu kalau mereka aja nggak paham tentang NIB. Itu pertanyaan pertama terkait kredit usaha rakyat. Masih menimbang kredit usaha rakyat, bagaimana juga nih ibu sebagai ibu di pusat UMKM Indonesia, ada nggak sih bu lembaga daerah ini benar-benar memastikan bahwa kur ini udah di tangan yang tepat nih, bukan dari pengusaha-pengusaha besar yang mereka sengaja memecah usahanya menjadi UMKM biar dapat kur. Ada nggak sih lembaga daerah yang benar-benar menyatakan kalau ibu ini kurnya udah tepat kok bu, atau bahkan ada yang mungkin bermain di belakang usaha besar yang dipecah menjadi UMKM. Baik ibu, itu kesimpulan dari pertanyaan saya lebih terkait kur yang ada di Indonesia.
Terima kasih. Silakan jawaban dari siapa namanya? Oh yang mau di sini Bu, saya Amel Adesa Kira dari sekolah Panggilannya? Amel. Amel, Amel semester berapa? Mau di sini Bu semester 4. Semester, aduh Amel cantik banget, udah pacar belum? Saya kalau cocok langsung datang ke rumah saja Ibu. Ini orang-orang ada yang deketin Amel apa cantik begini? Mau di sini langsung badan Ibu. Kayak Amel gini badannya dulu, waktu zaman saya kuliah. Doakan Ibu biar rezekinya seperti Ibu. Amin. Menjadi istri pejabat. Tapi saya yakin Amel, semua cowok-cowok yang ada di sini akan menjadi orang sukses dan kaya raya. Dari habis ini ngajak Amel dinner. Terima kasih Ibu. Saya butuh relasinya Ibu. Siapa tahu ada anak dari rekan menterinya yang seusia saya. Ini Bu, bro, ini pintar loh. Dia udah saya mau langsung ditargetnya aja. Mungkin dari anak-anak menteri-menteri yang lain langsung ke saya. I put my knowledge biar bisa setara Ibu. Mau di sini. Iya. Nanti saya akan cari ya dari menteri-menteri lain yang punya anak semester 5, 4, 5 ke atas. Ya, nanti saya hubungin Amel. Amel makanya kalau ibu saya nanti saya akan tahu Amel hubungin Amel anaknya menteri ini oke. Tapi ya Amel, insya Allah yang ada di sini cowok-cowok di sini punya masa depan yang pasti bagus dan luar biasa. Asal semangat terus. Kita nomor anak bingung. Oke, makasih Amel pertanyaannya. Ada juga kayak waktu itu saya di Purwakarta sempat ada audiensi juga dengan masyarakat, bahkan mereka juga ada yang bekerja sama dengan Pemprovnya, misalnya mereka di kantor kecamatan, mereka buka atau di kantor kabupaten atau apa, biasanya mereka ada penyuluhan untuk mendaftarkan NIB. Dan kita sendiri sering juga kok ada, misalnya kayak lagi ada kunjungan Dharma Wanita, itu biasanya kita juga ada tuh dari UMKM, ada selalu kayak booth atau apa tempat untuk kayak ini hotline-nya lah. Selamat pagi Bu. Kayak mau nelfon, halo. Selamat siang Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Media Negasiaan. Saya dari jurusan manajemen semester 4 juga di University Arab Sutra. Pertanyaan saya simple, tapi juga menurut saya ini sangat penting untuk diadres untuk perkembangan UMKM Indonesia ke depannya. Saya kan merupakan orang yang sering kali melihat perkembangan teknologi di Indonesia. Biasanya kan saya lihat kan tidak terlalu banyak perusahaan teknologi Indonesia yang biasanya mendunia. Apalagi orang yang mau buka UMKM dari kecil, mau jadi besar itu susah. Karena saya melihatnya orang-orang Indonesia pun kadang-kadang kurang appreciate produk mereka sendiri. Misalkan monitor atau TV atau lain-lainnya, biasanya orang mendingan beli di Cina aja, produksi lebih cepat, kualitas oke, impor, naikin harga dikit, selesai. Ya kan biasanya kayak gitu kan bukan? Nah, tapi kalau kayak gitu terus, bagaimana Indonesia bisa berkembang dalam digitalisasi dan teknologi? Saya mau nanya opini Ibu, bagaimana sih caranya kita mungkin sebagai anak universitas atau misalkan orang-orang yang buka UMKM dalam bidang teknologi untuk maju, untuk dapat mendorong orang masyarakat kita Indonesia sendiri untuk membeli produk sendiri daripada produk orang lain. Ya, saya melihat kayak memang pengetahuan kita atau mungkin kayak produk kita memang kurang berlawan. Tetapi apakah ada cara lain gitu Bu untuk menarik orang-orang Indonesia untuk mau membeli produk sendiri dalam sektor teknologi atau mungkin F&B lainnya Bu? Nah, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nama tadi Pak panggilannya? Matthew aja sebenarnya. Tepuk tangan dong buat Matthew. Terima kasih Matthew, aku menjawab bahwa gimana sih caranya supaya produk Indonesia ini bisa lokal ini bisa bersaing, sementara yang kita memang tahu kita ini sudah bisa disebut dalam kutip tak terjajah oleh produk China atau produk impor dari luar negeri. Jadi begini, kalau bicara harga memang tadi seperti Matthew bilang harganya lebih murah, ya beli online beres, dari dalam itu udah nyampe gitu. Nah,
sebenarnya kembali kepada diri kita dulu sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa menanamkan diri bahwa kenapa enggak UMKM dimulai dari kamu, dari kita, ya? UMKM dimulai dari kita. Kalau boleh kasih bocoran sedikit sebelum saya ada di dunia UMKM, mungkin mindset aku seperti yang tadi Meki bilang, barangnya cari yang murah. Mungkin saya kalau belanja nih pasti pada pernah ke Bangkok kan ya. Kalau ke Bangkok kan, waduh, jasik Bangkok, baju bagus-bagus, murah-murah, bener gak? Gitu. Itu seperti yang terjadi. Namun kalau bicara kualitas, sebenarnya saya masih yakin produk Indonesia dengan produk Cina sangat bisa bersaing. Dengan produk luar impor bahkan mungkin dunia bisa bersaing. Kenapa? Setelah saya jadi UMKM, mau tidak mau, harus mau, dan saya mau pada akhirnya. Dan tadi saya bilang UMKM harus berawal dari kamu, berawal dari saya, berawal dari kami, berawal dari kita. Adalah ketika saya menggunakan produk UMKM, saya merasa oh sama kok gitu. Saya mau kasih sedikit, tas saya mana ya tas? Saya beli tas, ini produk lokal, tapi modelnya kayak brand luar. Orang nggak tahu, kualitas sama, ya kan? Kualitas sama, model juga sudah bagus. Tahu nggak yang bikin bagus kalau apa? Kalau digantungin labubu, jadi lebih bagus lagi. Tadi sebenarnya saya gantung labubu, cuma saya copot. Jadi tadi kalau bicara masalah bersaing itu harus bagaimana si para pengusaha, atau ini tugas kita semua. Kalau tadi kalau ngomongin satu masalah adalah gimana sih kita bisa bangga. Tadi kan ada lagi bicara gitu ya, kita bangga pakai produk kita. Itu harus dari diri kita. Dan saat ini hari ini saya bisa mengatakan bukan karena saya di UMKM, tapi jujur, kalau anak-anak sekarang bilang apa? Jujur Li, dulu saya itu selalu jujur Li saya dulu memakai orang yang sangat memakai barang luar. Namun sekarang saya bisa mengatakan saya bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bahkan negara lain sudah bangga menggunakan produk Indonesia. Kemarin saya bercerita bersama teman-teman tadi di UDWP. Saya kemarin kedatangan tamu yang membuat Indonesia New York Fashion Week, yang insya Allah nanti akan dibuat bulan Juli di New York, dan insya Allah Desember Smesco akan menggelar Indonesia ini. Tapi kita akan sebut dengan UMKM Nusantara Fashion Week, tapi yang membuat dari New York Fashion Week. Jadi kemarin mereka datang ke saya, ngobrol. Mereka habis membuat fashion show kebaya noni. Tahu nggak kebaya noni? Di sini siapa yang orang Manado? Nggak tidur, ngantuk, ikutin pertanyaan. Saya kasih gratis, nggak usah pakai nanya. Karena waktu cuma 5 menit. Ini produk saya tadi tuh ya, intermezzo sedikit ya. Ada sabun, semoga bisa dipakai. Sabun, conditioner, body mist, dan ya udah Pak. Ini semua dari bahan buah-buahan dari Indonesia, dari manggis. Boleh ngomong ini dari bahan natural gitu ya. Ada brand lokal. Kenapa saya ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa saya proud dan ini udah oke. Contoh promosi skincare saya. Boleh begitu. Ini saya menggunakan bahan yang hanya tumbuh di Indonesia. Buah manggis dan sirsa. Karena manggis memang buah yang hanya tumbuh di Indonesia. Tadi siapa yang nanya? Amel dan Matthew ya? Aduh, Matthew nggak punya pacar. Bocah bisa. Bukan, harus pakai Matthew. Ada satu lagi ya? Oh ya, satu lagi ya? Oh, udah. Dan itu kemudian tidak hanya bicara datang ke tempat lokasi kita usaha minta duit kayak orang malah gitu ya, tapi bahkan di tempat-tempat perizinan seperti ada disebut mafia tadi, mafia perizinan juga banyak. Kalau ditanya saya pernah nggak sih mengalami? Oh pernah, sering. Pertama yang saya lakukan adalah saya suruh karyawan saya atau staff saya dulu menghadapi sendiri. Jika nanti sudah kalau buat saya prinsipnya begini. Kalau yang mereka minta hanya sekedar untuk bahasanya,
untuk mengamankan, untuk bagi-bagi makan, kopi, ya oke, kita anggap aja itu sebagai berbagi rezeki. Walaupun buat saya tidak setuju, karena itu kita mendidik orang menjadi lazy, ya kan, hanya mau uang instan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kita jangan diam, lapor. Nah, tapi karena kebetulan itu terjadi sama saya, biasanya yang habis pungli, habis itu besoknya datang ke rumah gemeteran. Pungli, jadi biasanya begitu tahu yang dipalak itu siapa, dia panik. Jadi biasanya tuh begitu tahu, kayak waktu itu tuh saya kena pungli. Saya lagi bangun gudang, saya kan punya usaha juga di gas. Kalau kalian pernah tahu, mudah-mudahan di rumahnya semua pakai gas yang biru ya. Kalau saya jualnya tuh gas yang hijau, yang melon. Saya bangun tiba-tiba datang minta pungli tadi, pajak, namanya pajak pungli lah. Pajak dong ini gini. Preman, ya pajak by hand. Lalu panik nih karyawan saya, ibu ini gimana? Tiba-tiba kantor saya disegel sama dia di luar. Karyawan semua dikunci di dalam. Karyawan saya bisa mati loh nggak makan ya. Coba di atas dulu komunikasi. Pokoknya jangan bilang siapa yang punya. Di situ premannya gini, panggil yang punya, suruh ketemu saya. Tadi gitu. Oh ya udah, saya bilang apa? Saya tanya, itu yang ngambil dari mana? Biasanya itu kan preman-preman, terkadang oknum itu suka ada yang melindungi, backingan. Nah, tapi kita nggak boleh takut speak up. Bukan karena saya pejabat pada hari ini, bukan. Tapi saya ingin mengajarkan bahwa kalian jangan pernah takut untuk speak up, berbicara. Kalau memang tadi kalian punya usaha dan itu perizinannya jelas, usaha kalian jelas, nggak apa-apa, lawan. Kalian harus lawan, ya kan? Kalian dipalak sama kakak kelas itu lawan kalau bisa. Maksudnya berani lawan. Jadi ketika sudah datang yang punya, saya datang, saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Satpol PP, Tangerang Selatan. Katanya gitu. Oh iya. Saya bilang, oh ya udah tadi udah dikasih sama staff saya gitu. Oh tapi ini kurang, kita kan 20 orang. Kunci terus kalau karyawan saya mati, biaya kematiannya lebih dari 1 juta yang kita kasih gitu kan. Oh nggak bisa kurang. Oh udah. Pada saat itu gubernur kita masih Ibu Airin. Saya bukan karena pakai power yang saya miliki, no. Tapi saya ingin memberitahu, kadang kan kita juga sebagai pejabat tidak bisa melihat kondisi yang ada di bawah. Jadi saya langsung telepon Bu Airin saat itu, Bu, ini saya begini-begini. Jadi kaget juga mereka karena sampai saya, maksudnya seorang saya turun menghadap, dan saya perempuan, saya turun, saya hadap itu 20 orang tuh Satpol PP dengan saya nggak tahu tuh Satpol PP beneran atau mereka hanya, karena kadang-kadang sekarang seragam polisi sama Satpol PP bisa dibeli di Shopee ya kan? Bisa beli di Shopee. Lambang Jenderal Bintang ada di Shopee. Saya juga mau beli bintang 5 gitu. Jadi pas itu saya tanya namanya siapa, tugas di mana, dia nggak mau jawab. Oh pokoknya ada. Udah akhirnya begitu tahu gubernurnya turun, saya tinggal cari nama. Dia memang benar, jadi backingannya tuh kerja di Satpol PP benar, tapi yang ada ternyata bukan premannya. Datang ke rumah saya nangis karena dia dimutasi atau ke Papua gitu saya rasa. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan dari sini bukan menceritakan power yang saya punya, bukan. Tapi jika kalian terjadi di Palak, ini kan kalau level saya karena tiba-tiba kantor agen saya, gudang saya disegel. Nah, kalau kalian misalnya mungkin levelnya masih tiba-tiba didatengin preman atau apa, speak up, ngomong. Produk lokal berawal dari kita. Kalau kita aja nggak mau bangga, gimana kita mau bawa orang bangga pakai produk lokal? Itu aja. Mudah-mudahan di sini yang bikin usaha ada yang takut sama pungli. Pokoknya dari speak up, insya Allah kalau bicara di dunia usaha UMKM, kami dari Kementerian UMKM pasti akan melindungi. Ini yang sedang dilakukan oleh suami saya lagi viral. Sekarang yang lagi mau dibantu urus adalah yang toko oleh-oleh Banjar. Jadi TikTok kan lagi viral ditutup. Nah, ini kan contoh seperti itu, tiba-tiba ditutup, dipungli karena apa? Jadi memang harus berani speak up dan itu akan dibantu oleh kami, ya. Oh, nggak pengen banget sih saya ketemu sama anak mahasiswa, boleh nggak? Baik, terima kasih ya tadi, semoga tadi bisa menjawab buat
Warna apa Bu? Jadi jomblo kacamata ada pakai bukan yang bagus lalu yang perempuan di ya udah mbaknya yang itu yang pojok yang lagi itu hanya aku kan kalau galak kalau dibayar akan galak akan dibayar loh ini beneran ya yang mau nih karena ada makan thank you makasih ya Alta makasih Bang kasih pagi ya Bang oh kasih semua nama siapa? Sama kelas? Oh sekelas semua mau ada mau yang jadi pengusaha? Ini belum ada nih pengen jadi pengusaha pengen apa pengen usaha? Oh jadi pengusaha? Baik, kebetulan kami punya usaha saya. Oh misalnya apa? Tutoring, namanya tutorku. Tutorku online? Bisa online, bisa enggak? Untuk Oh, apa dari adik-adik kelas. Oh, adik-adik kamu tuh bisa di sini? Ya, terkini bisa dulu. Oh, jadi nanti kalau ada kakak gitu. Keren, tangan dong nih buat mereka juga. Kalau Amal datang ceritanya, pengen jadi si pejabat. Boleh dong. Boleh banget, semuanya boleh. Ini Matthew. Dipakai bisa buat cowok. Bilang Bu, apa namanya? Ini aman karena organik. Sekarang sebenarnya apa? Vegan friendly. Ya, semoga suka baunya, wanginya, semoga suka dan cocok. Ini ya, nanti kita masuk bersama deh. Sekali lagi 1, 2, 3. Kasih salam ya buat mama ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Indonesia. Aku udah bisa jadi Indonesia belum ini? Oh ya Allah, Bu Amen, Bu Amen ke depan. Ini Bu Amen saya kasih biar nanti kalau ada yang mau minjem kur digampangin. Kalau mau minjem kur langsung hubungi Ibu Amen. Maka saya kasih, nyombong. Binus Alam Sutra. Iya, kreatif, biasa. Bisa ceritakan secara singkat bagaimana kesannya? Iya. Aduh kesannya senang sekali bisa diterima di tengah-tengah para binusian, ya kan? Panggilannya binusian ini senang banget mahasiswa-mahasiswinya semua tadi juga rasa antusias untuk menjadi seorang entrepreneur tuh sangat besar dan saya yakin mereka insya Allah bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan saya juga yakin BINUS sudah membekali ilmu-ilmu tentang entrepreneur untuk semua para mahasiswa dan mahasiswinya. Keren-keren banget. Tadi Ibu kan menyebutkan bahwa membangun usaha itu harus bertahap. Ibu sendiri langkah paling krusial yang harus diprioritaskan sama pelaku UMKM. Oke, kalau langkah krusial semua tuh tahapan memang punya poin penting masing-masing. Karena pasti semua memang berpengaruh. Udah pasti kalau mau punya usaha modal udah pasti. Tapi kan modal itu bagaimana kita membutuhkan modal besar kecilnya itu tergantung bagaimana kita bisa meng-create atau mengkreasikan. Kedua adalah yang pasti bicara masalah memasarkan. Kalau kita udah punya produk, udah ada modal produk kalau nggak bisa masarin juga percuma. Tapi kalau di antara semuanya yang paling krusial tadi adalah memasarkan, marketing. Kalau buat saya, kenapa marketing? Karena tujuan kita kan mencari profit.
tujuan seorang entrepreneur, pengusaha itu bicara kan ingin bisa mendapatkan profit. Untuk bisa mendapatkan profit berarti kita bisa bagaimana caranya menjual produk. Nah itu tadi, tanpa marketing mau kita bikin produk sebagus apapun itu akan sulit untuk kita bisa berkembang atau bisa terjual. Karena marketing itu yang menjadi senjata ampuh untuk bisa menjadi magnet para customer untuk membeli dan mencoba barang kita seperti itu. Itu Ada satu. pesan-pesan nggak Bu untuk Venusian Prodi Management ini? Ya. Memulai bisnis. Tadi kan sudah saya juga pas di atas tadi memberikan pesan bahwa yang pertama yang pasti tetap harus semangat dan never give up, jangan pernah menyerah dan terus mau membuka ilmu, membuka jendela ilmu, bertanya. Kayak tadi kan ada sesi pertanyaan mencari cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana bagaimana ada pelatih, di mana pelatihan perizinan untuk anak-anak mahasiswa. Pokoknya terus semangat, jangan berhenti belajar karena belajar tidak punya limit waktu. Karena menjadi seorang pengusaha sekalipun sudah sukses tetap yang namanya harus belajar untuk mengikuti setiap perkembangan. Jadi saya yakin Venusian itu sudah punya mental tadi, sudah punya mental semangat dan sudah punya mental tidak patah semangat.